Ayo, ayo semua, mari kita kelola. Coba. Ayo. Kita punya pengaruh besar terhadap lingkungan, dan contoh terbesar kita di lingkungan kita sini Mama Marta. Mama Marta ini mempunyai kemampuan mengajak mama-mama, nelayan untuk ayo kita sama-sama melakukan konservasi mangrove seperti itu. Kalau di rumah, seorang ibu adalah penyayang. Kalau di kelompok, dia tegas untuk melakukan apa saja yang dianggap bahwa itu baik. Ketemu lagi ya sama Nadia. Rasanya nggak ada bosan-bosannya ya buat kita untuk belajar lingkungan lagi di Bumiku 1. Setuju? Tapi sebentar nih, sebelum Nadia membahas soal lingkungan lebih dalam lagi, ada pertanyaan nih buat Sobat Bumi di rumah. Sebenarnya siapa sih yang bertugas dalam menjaga kelestarian lingkungan kita? Pemerintah saja kah? LSM atau organisasi lingkungan saja? Sebenarnya dari kalangan manapun bisa dalam menjaga kelestarian lingkungan. Gak hanya dari kalangan berpendidikan saja, yang tidak berpendidikan pun harus bisa. Untuk itu di episode Bumiku 1 kali ini, ada seorang sosok wanita dari Indonesia Timur, di mana wanita ini tuh memiliki semangat kepedulian terhadap lingkungan yang sangat tinggi. Siapa dia? Dia adalah Mama Marta. Mama Marta ini tidak berasal dari kalangan aktivis atau kalangan berpendidikan, Sobat Bumi. Beliau ini hanya bermodalkan jiwa, semangat, dan tekad yang tinggi dalam kontribusinya terhadap lingkungan dan merangkul banyak orang untuk melestarikan lingkungan di daerah tempat tinggal beliau. Nah, seperti apa ya sosok Mama Marta ini? Daripada penasaran, langsung aja simak di episode Bumiku 1 yang satu ini. Perempuan dan laki-laki adalah setara. Setara di berbagai bidang. Tak terkecuali di bidang konservasi lingkungan yang membutuhkan rasa cinta kasih yang besar untuk merawat dan melestarikan dari seorang perempuan. Seorang perempuan berusia 52 tahun dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur menjadi sosok inspirasi kita kali ini. Dia adalah Marta Lhotang atau yang akrab disapa dengan Mama Marta. Bila dilihat secara sekilas, Mama Marta hanyalah perempuan biasa yang sederhana. Dia adalah ibu dari 6 orang anak dan juga menjadi salah satu tulang punggung di keluarganya. Namun di balik itu, dia adalah seorang pemimpin dari sebuah kelompok cinta persahabatan yang aktif melakukan upaya konservasi perairan di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Ada kotoran-kotoran yang sementara ada di anakan batu. Mama itu seorang sosok yang mau dibilang pemberani lah. Menangani baik di darat maupun di laut. Semua dia berani. Kegiatan saya sebagai ibu rumah tangga itu mulai dari jam 6 pagi bekerja sebagai ibu rumah tangga, selesai dari jam 8. Setelah itu saya bersama dengan anggota saya untuk bekerja ini mangrove. Sudah lengkap atau tidak ini anggota kelompok? Kira-kira hari ini agenda apa yang kita harus lakukan? Menyangkut dengan kegiatan kita sekarang, apa kita ada pembagian, ada yang menyamakan bakau. Kelompok cinta persahabatan ini dibentuk oleh saya sendiri pada tanggal 27 Januari tahun 2008. Anggota-anggota yang tergabung dengan saya itu ada
11 orang tambah dengan saya 12 orang. Sebagai masyarakat pesisir, lautan memang sudah menjadi bagian dalam hidup Mama Marta. Lautan memberikannya penghidupan, sampai suatu saat dia merasa laut mulai tidak bersahabat. Banyaknya tangan-tangan jahil dan aktivitas merusak di sekitar pesisir dan laut mulai memberikan tanda-tanda terjadinya kerusakan alam. Hutan mangrove atau yang sering disebut masyarakat Alhor dengan tongke, kini sudah mengalami degradasi atau kerusakan. Penebangan mangrove, alih fungsi lahan, dan penambangan pasir menjadi beberapa aktivitas perusak ekosistem mangrove di Kabupaten Alhor. Luas kawasan hutan mangrove di Kabupaten Alhor tinggal berkisar 9,16 km saja, atau setara dengan 0,31% dari total panjang garis pantai Kabupaten Alhor. Survei teman-teman dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Alhor bersama WWF menunjukkan bahwa kondisi mangrove di perairan Kabupaten Alhor ini terus mengalami kerusakan. Dari data yang ada hasil survei dari teman-teman dan dari WWF, tingkat kerusakan mangrove sudah sampai sekitar 60%. Tutupannya sudah sampai 60%. Kerusakan mangrove ini akibat oleh masyarakat itu, mereka mengambil mangrove sebagai kayu bakar, sebagai bahan bangunan, juga karena pengambilan pasir di perairan sekitar mangrove, sehingga mangrove mengalami kerusakan. Kalau dulu di tempat saya yang ada ini, itu pohon bakonya banyak. Tapi karena ada penebangan sehingga terjadi ada kerusakan. Ketika gelombang itu dia dari bawah ke darat itu, dia langsung karena tidak ada penahan. Langsung ke halaman rumah kami. Jadi waktu pukulan gelombang di pesisir pantai dia pecah, itu hamparan itu sudah ada di halaman rumah. Setiap gelombang itu dia harus ambil satu meter dari darat, dia terkikis setiap tahun. Jadi kalau kita tidak cegah, otomatis rumah kita harus diambil oleh gelombang. Akhirnya saya memutuskan bahwa kita harus mencegah abrasi pantai dengan menanam bakau. Semangat, tekad, dan keberanian menjadi kekuatan besar bagi Mama Marta dalam melakukan konservasi perairan di Kabupaten Alhor. Bukan hanya melakukan rehabilitasi mangrove, Mama Marta juga menjadi kelompok masyarakat pengawas yang membantu pemerintah dalam mengawasi nelayan nakal yang masih suka mengeksploitasi biota dilindungi yang ada di perairan Kabupaten Alhor. Fokus kami dari kelompok cinta persahabatan itu ada dua, yaitu yang pertama menanam bakau di pesisir pantai untuk mencegah abrasi pantai. Terus yang kedua, kita juga melindungi ini biota laut yang sementara pemerintah lindungi, seperti kura-kura, ikan lumba-lumba, ikan paus, ikan duyung, yang salah satunya orang bilang kerang itu adalah kerang kima. Dan juga alat-alat tangkapan yang tidak ramah lingkungan, itu juga kami kelompok cinta persahabatan juga turut menjaga jangan ada nelayan-nelayan yang membawa alat-alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Melalui kerja keras dan semangatnya inilah, tahun ini Mama Marta mendapatkan penghargaan sebagai Women Leadership dalam ajang CTI CFF Women Leadership Awards yang diselenggarakan oleh Coral Triangle Initiative atau CTI. Penghargaan ini ia peroleh atas semangat dan kemampuannya mengajak orang-orang di sekitar untuk melakukan konservasi mangrove. Mama Marta pun dinobatkan sebagai wanita pejuang konservasi dari Indonesia Timur. Sejak tahun 2009, WWF ini mulai masuk ke Kabupaten Alhor untuk pengembangan konservasi, khususnya untuk konservasi di bidang kelautan. Selanjutnya, kita mendampingi teman-teman kelompok di sini untuk melakukan konservasi. Salah satunya yaitu melalui penanaman mangrove.
hingga akhirnya pada tahun 2014 pada bulan Februari lalu pihak CTI menghubungi kami, yaitu Coral Triangle Initiative, apakah ada seorang wanita yang mempunyai sosok pejuang mampu mengajak warga sekitar, entah itu nelayan, anak kecil, mama-mama untuk mari monggo ayo kita konservasi, kemudian mempunyai jiwa leadership. Hingga akhirnya kita diskusi sama-sama dan hasilnya adalah kita mengirimkan Ibu Marta Lotang ini menjadi salah satu kandidat di seleksi para pejuang wanita untuk versi CTI atau Coral Triangle Initiative yang mencakup 6 negara. Ada negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Kepulauan Solomon, Papua Nugini, dan Timor Leste. Kemudian terpilihlah Mama Marta sebagai perwakilan dari negara Indonesia untuk wilayah timur sebagai wanita pejuang di bidang konservasi. Mama Marta merupakan pejuang wanita dari perwakilan Indonesia untuk daerah Alor. Harapan kedepannya akan ada banyak Mama Marta yang lain, tidak hanya satu Mama Marta. Harapannya Mama Marta ini ada di seluruh pelosok Kabupaten Alor seperti itu. Sobat Bumi, kegiatan rehabilitasi mangrove kini menjadi aktivitas rutin bagi kelompok cinta persahabatan. Setiap hari mereka bekerja untuk mangrove, mulai dari mencari bibit, melakukan penyemaian, perawatan, penyiraman, penanaman, sampai melakukan penyulaman anakan mangrove yang rusak. Sejak bulan Juli lalu, 2 bedang besar tempat bibit dan anakan mangrove pun telah dibangun. Disinilah kelompok cinta persahabatan banyak menghabiskan waktu untuk bekerja dan berdiskusi seputar konservasi mangrove. Ini kelopaknya ini dia sudah merah. Dia merah berarti sudah matang. Ini sudah matang, siap kita samaikan. Sebelum bibit ini belum disamaikan, harus kita rendam dengan air tawar di dalam ember. Karena bibit bakau ini manis, jadi kita harus rendam dengan air tawar 2 hari. Supaya jangan dimakan semut. Setelah 2 hari diambil dan disamaikan ke dalam polybag. Pasir sama tanah bercampur. Jadi harus tanam yang di bawah ini yang harus ke bawah karena akarnya di bawah. Jadi dimasukkan pasir lagi ke dalam polybag ini, tidak terlalu penuh karena mulut polybag yang bagian atas harus dilipat. Ketika kita siram ini anakan bibit yang ada di polybag ini dengan air laut, jangan air lautnya itu tergenang di dalam ini polybag, karena kalau dia tergenang berarti kadar garamnya ada dan dia bisa mematikan ini tanaman. Di sini ini ada 2 jenis. Ada 2 jenis, Bruguiera sama Rhizophora. Itu ciri-ciri anakan yang siap mau ditanam di pesisir ini seperti ini sudah. Ini yang untuk siap ditanam di pesisir pantai. Harus 4 daun, 3 daun. Tapi 4 daun sudah bisa. Ini 4 daun itu sudah akarnya sudah kuat. Iya. Ini
anakan yang ada ini kena hama. Ini kena hama, anakan yang kena hama ini harus kita ganti. Ini kita tanam, kita harus pilih tanah yang berlumpur. Kalau dia pasir saja, itu lambat juga pertumbuhan. Tapi kalau dia campur dengan lumpur yang ada itu, dia cepat sekali. Karena dia cocok dengan tanah berlumpur. Ketika kita tanam, kita harus mengeceknya, jangan sampai ada yang mati, berarti kita harus ganti. Ini sepertinya ini mati. Ciri-ciri dia mati ini apa, batangnya kering bagian atas sampai di bawah. Setelah kurang lebih 5 tahun melakukan konservasi mangrove bersama dengan kelompok Cinta Persahabatan, kini area pesisir di Kabupaten Alor mulai dipenuhi dengan anakan mangrove. Penanaman anakan mangrove juga menjadi target dan agenda rutin yang dilakukan untuk program rehabilitasi mangrove di Alor. Bulan September lalu, Mama Marta menggandeng masyarakat untuk bersama-sama melakukan penanaman mangrove. Dia pun aktif melakukan sosialisasi kepada semua masyarakat yang ingin belajar seputar rehabilitasi mangrove, baik dari anak SD, mahasiswa, bahkan elemen pemerintahan. Semangatnya untuk berbagi ilmu membuat masyarakat kini mulai tertarik untuk melakukan rehabilitasi mangrove. Waktu saya berikan sosialisasi kepada para lapisan masyarakat supaya mereka itu juga menjaga kelestarian yang ada itu bersama-sama dengan kita. Dari kelompok Cinta Persahabatan menanam anakan bakau sebanyak 8.500 anakan bakau sepanjang 2 hektar. Itu dia mulai dari awal sini sampai ke bawah masjid. Jadi ini yang pesamaian sama dengan yang sudah ditanam ini, dia berjumlah 15.373. Salam Mangrover! Semangat Mangrover! Salam Mangrover! Semangat Mangrover! Kebetulan saya tinggal di pinggir pantai, dan di pinggir pantai ini gelombang yang naik tuh sudah hampir mengambil sebagian dari lahan tanah yang ada. Dulu daratan di sana di bawah. Sekarang daratan sudah di sini. Lautan sudah sampai sini. Dulu darat di bawah. Gitu. Itu yang saya tertarik sekali untuk tanam mangrove supaya bisa menjaga pantai ini, jangan sampai pantai ini lautnya naik lagi sampai ke darat. Yang menginspirasi saya lewat Mama Marta itu kerja keras dan keuletannya untuk menanam mangrove, untuk menjaga kelestarian alam laut, terlebih biota laut. Kerja keras yang dia buat itu yang membuat saya terinspirasi untuk ikut-ikutan dalam kelompok Cinta Persahabatan ini.
Menurut saya Mama Marta diberi gelar sebagai pejuang wanita itu sangat pantas sekali. Karena memang yang dia buat sudah bisa kita lihat dari beberapa tahun yang lalu, dari 2008 itu dia berjuang untuk menjaga alam yang ada, menjaga laut yang ada. Dan bukan menjaga laut saja, menjaga biota-biota laut yang dilindungi. Itu membuat dia menjadi sesosok wanita yang bagus lah. Dulu orang bilang suara perempuan itu tidak bermanfaat. Kalau ada satu pertemuan yang dilakukan, kebanyakan yang bicara banyak yang laki-laki yang bicara. Tapi wanita suaranya tidak ada karena dianggap remeh. Tapi sekarang tidak. Ada satu pepatah orang bilang duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Artinya sekarang itu suara dan hak perempuan itu penting. Tidak laki-laki bilang, oh ini perempuan yang lebih tinggi, lebih rendah, oh saya yang lebih rendah. Tidak, haknya sama. Harapan saya bahwa dengan pelestarian lingkungan yang ada ini, semoga ke depan ada mama-mama yang bisa boleh dikatakan bahwa Mama Marta sudah tua, sudah tidak bisa jalan, tidak bisa melakukan lagi. Harapan saya ke depan semoga ada Marta-Marta lain yang ada untuk menggantikan saya, melestarikan lingkungan yang ada, melanjutkan begitu. Kita melestarikan alam untuk anak cucu kita dan untuk kebersamaan kita terutama. Kita punya anak cucu dan generasi-generasi kita yang di masa mendatang ini. Saya senang sekali untuk mencintai alam dan melakukan kegiatan rehabilitasi mangrove. Saya senang sekali karena ketika saya lakukan itu saya senang dan saya juga rasa sedih juga. Kenapa? Saya seorang perempuan. Tapi bisa dipanggil ke sana, kemari, ke sini. Berarti Tuhan itu dia baik untuk saya. Ada cara jalan yang Tuhan berikan untuk saya. Walaupun saya bodoh, tapi dia bisa berikan akal budi baik untuk saya. Dan saya bisa berpikir dan saya bisa memimpin kelompok saya yang ada ini untuk melakukan pekerjaan rehabilitasi mangrove untuk pencegahan abrasi pantai yang ada. Saya ingin untuk melestarikan alam saja. Ya, sampai saya mati, saya ingin supaya lingkungan dan alam itu melestarikan dengan baik. Sahabat Bumi, sangat menginspirasi bukan episode kali ini? Sudah ada buktinya ya, siapa saja bisa berkontribusi pada lingkungan. Nah, sebenarnya tidak harus langsung menjadi aksi yang besar. Sobat Bumi bisa memulai dari diri sendiri dulu, lalu tularkan deh ke orang lain. Contohnya saja seperti Mama Marta. Nah, Mama Marta ini dia memperhatikan permasalahan di sekitar tempat tinggalnya yang rusak karena abrasi, langsung deh beliau mengambil tindakan untuk membenahi. Nah, buat perempuan-perempuan lain nih di Indonesia, tertarik nggak sih menjadi Mama Marta lainnya? Tantangan ya buat kamu. Buat Sobat Bumi nih yang belum follow Twitternya Bumiku1, ayo dong langsung follow di @bumiku1.tv. Ditunggu ya komen-komen lain menariknya seputar lingkungan. Dan saksikan terus episode-episode Bumiku1 lainnya setiap hari Minggu jam 5 sore. Kalau gitu Nadia pamit dulu ya, sampai ketemu minggu depan. Bumiku1, lestarikan selalu. Dadah!